Prodi Psikologi Islam kelas F. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Umum dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS, yaitu jelaskan awal mula munculnya filsafat, kristalisasi aliran filsafat, dan mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman saat ini. Yang pertama, awal munculnya filsafat. Filsafat itu mulai ketika manusia mengagumi dunia dan berusaha menerangkan berbagai gejala dunia itu. Orang-orang Yunani dulu kala mempunyai banyak mitos-mitos yang berupa dongeng tahayul yang jauh dari kebenaran rasional, tetapi sudah merupakan percobaan untuk mengerti tentang rahasia alam ini, sehingga dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati mereka. Dengan demikian, melalui mitos-mitos itulah manusia mencari keterangan-keterangan tentang asal-usul alam semesta yang biasa disebut mitos kosmogonis, dan keterangan-keterangan tersebut diperoleh tanpa bimbingan rasional. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulai berkembang di Yunani suatu sikap baru, di mana orang mulai mencari jawaban-jawaban tentang rahasia-rahasia alam semesta. Rasio mulai menggantikan mitos, logika menggantikan legenda. Dengan demikian lahirlah filsafat, di mana mereka tidak mencari-cari lagi keterangan-keterangan tentang alam semesta ini dalam cerita mitos, tetapi mereka mulai berpikir sendiri untuk memperoleh keterangan-keterangan yang memungkinkan mereka mengerti kejadian-kejadian dalam alam ini. Berpijak dari pendapat para ahli dan filosof tentang awal mula filsafat, kemunculan filsafat yang dimulai dengan adanya mitos-mitos tahayul serta kekaguman manusia terhadap alam semesta yang menimbulkan berbagai pertanyaan serta keheranan dalam benak pikiran manusia, mengakibatkan timbulnya problema-problema untuk mencari kebenaran tentang rahasia alam semesta. Selanjutnya, kristalisasi aliran filsafat. Kristalisasi aliran filsafat ada 4 aliran, yakni dari India, kemudian dari Islam, kemudian dari Cina, dan juga yang terakhir dari Yunani. Yang pertama, aliran filsafat India. Filsafat India itu bersifat kerohanian atau spiritual. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya mencari keselamatan akhirat. Metode filsafat India ada 3, yaitu Sravana atau mendengarkan, Manana atau perbincangan, kemudian Nididhyasana atau duduk dalam sikap meditasi. Selanjutnya, ciri filsafat India ada 7, yaitu motif spiritual, sikap introspektif terhadap realitas, mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat, idealis, memberikan peran sentral terhadap intuisi, mengakui otoritas, tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas tentang pendekatan sintesis. Yang kedua, aliran filsafat Islam. Filsafat dalam Islam bermakna sama dengan hikmah, sebuah sikap intelektual yang memadukan olah pikir, intuisi dan imajinasi dalam Al-Quran dan hadis. Hikmah memiliki tujuan teoritis, yaitu kebenaran itu sendiri. Perilaku yang bersinergis dengan kebenaran yang diperoleh perpaduan antara teoritis dan juga praktis. Filsafat Islam berakar dari Quran Hakim, yaitu buku sumber induk filsafat umat Islam, serta sunnah Nabi. Aliran filsafat Islam memiliki karakteristik tersendiri, yaitu landasan berpikir, sistem analitis, sistem analisis, subjek pengkaji, dan juga objek yang dikaji. Yang ketiga, aliran filsafat Cina. Filsafat Tiongkok mempresentasikan alur tradisi intelektual dan budaya yang telah dimulai semenjak awal dicatatnya sejarah mereka hingga masa kini. Tokoh yang sangat berpengaruh dengan filsafat Cina seperti Lao Tzu, Confucius, Mencius, dan Moti, yang semuanya hidup di masa paruh dari kedua dinasti Zhou, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-3 sebelum Masehi. Bisa dibilang seluruh budaya Cina juga turut terbentuk atau dibentuk berdasarkan rekan pengaruh dari para pemimpin intelektual ini. Tema filsafat Cina ada 3, yaitu harmoni, toleransi, dan juga perikemanusiaan. Dan yang terakhir ada aliran filsafat Yunani. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, berlangsung hingga zaman klasik.
Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisik, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Kemudian ada filsafat Yunani klasik yang berawal dari sofisme. Sofisme yang dalam artinya ialah cerdik atau pandai. Keahlian sofisme ada di dalam bidang bahasa, politik, dan juga retorika. Pertanyaan yang terakhir, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada saat ini? Mempelajari ilmu filsafat sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Kemudian mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita untuk berpikir lebih kritis. Bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dengan yang buruk, menyampaikan pendapat lisan dan tertulis secara jelas, melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas, melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda dengan mempelajari karya-karya para pemilik besar, para filsuf dalam sejarah dan tradisi filsafat. Kita akan melihat betapa besar sesungguhnya pengaruh filsafat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, agama, pemerintahan, pendidikan, dan juga karya seni. Kadang ini memang bisa mendorong kita menolak pendapat-pendapat yang telah ditanamkan pada kita, tetapi filsafat juga memberi bekal dan kemampuan kepada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis, kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan serta menilai argumen, menolak asumsi yang diterima begitu saja, dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koheren. Semuanya ini merupakan ciri dari hasil latihan dalam ilmu filsafat. Baik, cukup sekian jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah filsafat umum ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.